Perkenalkan, nama saya Angela Mislava Batar, saya dari kelas 11.1 dan mata pelajaran yang saya pilih adalah PKN, Sosiologi, dan Kimia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar kita dapat mengerti kekurangan dan kelebihan BBM. Yang kedua, supaya kita menyadari dampak naiknya BBM. Yang ketiga, agar lebih mengetahui kandungan dari BBM dan efeknya bagi manusia. Dan yang keempat, agar lebih menghemat keperluan yang digunakan supaya tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Oke guys, kalian sudah lihat kan judulnya? Yang akan kita bahas yaitu kenaikan BBM berpotensi menimbulkan bahaya manifest dan laten bagi masyarakat. Nah, kalian tahu tidak apa itu manifest dan laten? Jika belum mengetahuinya, mari kita bahas, dan bagi yang sudah mengetahuinya, yuk kita pelajari lagi bersama-sama. Yang pertama, dalam ilmu sosiologi, manifest adalah permasalahan sosial yang mudah disadari. Contohnya, pencurian, penyimpangan sosial seperti melanggar nilai dan norma. Yang kedua, laten. Laten adalah permasalahan sosial yang tidak disadari, contohnya pemanasan global, efek rumah kaca, dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia digemparkan dengan kenaikan harga BBM yang cukup melambung tinggi. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat Indonesia. Kenaikan BBM berkaitan dengan permasalahan sosial manifest, yaitu pendapatan gaji masyarakat yang tetap, juga kebutuhan yang terus bertambah, dan disertai dengan harga barang yang naik. Dan kita mengetahui bahwa masalah tersebut dapat melanggar hak asasi manusia, bukan? Karena di dalam hak asasi manusia terdapat hak asasi ekonomi. Dan dampaknya memicu terjadinya tindak kriminal sebab kebutuhan yang melebihi pendapatan. Oke guys, kita sudah tahu nih permasalahan sosial yang mudah disadari tadi. Sekarang, yuk mari kita membahas bahan yang terkandung di BBM. Saat ini, BBM atau bahan bakar minyak masih menjadi sumber energi terbesar bagi kendaraan. Keberadaannya sangat penting, namun penggunaannya bisa berdampak terhadap penurunan kualitas udara, juga berefek pada kesehatan kita. Bahan bakar yang biasa kita gunakan mengandung beberapa senyawa berikut. Yang pertama, sulfur. Jika digunakan berlebih akan menyebabkan masalah kerusakan pada mesin. 2. Timbal atau PB. Memiliki efek negatif pada kendaraan yang menyebabkan mesin mengeluarkan suara kasar. Yang ketiga, fosfor. Efeknya mengurangi fungsi dari katalis yang ada pada sistem exhaust kendaraan. Bahan bakar tersebut digunakan untuk proses pembakaran di ruang bakar mesin. Sisa atau limbah dari bahan-bahan itu sendiri akan membentuk suatu senyawa berupa sulfur dioksida atau SO2. Senyawa sulfur yang terbakar akan menghasilkan sulfur dioksida. Efeknya mengganggu kesehatan manusia, terutama sistem pernapasan. Juga sulfur dioksida dapat menyebabkan hujan asam yang berdampak bagi lingkungan. Timbal atau PB. Timbal merupakan salah satu unsur kimia sebagai polutan yang paling berbahaya. Timbal merupakan logam yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena efeknya dapat berlangsung seumur hidup. Karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Senyawa ini bersifat mengikat hemoglobin yang membawa oksigen untuk disebar ke seluruh tubuh. Efeknya adalah suplai oksigen akan berkurang sehingga menimbulkan gejala sesak nafas. Nah, itu dia bahan yang terkandung di dalam BBM. Ternyata efeknya mengerikan juga ya buat kesehatan kita. Kalian sudah tahu tidak, ternyata BBM memberikan dampak yang tidak kita sadari, lama-kelamaan menimbulkan kondisi lingkungan yang buruk dan dampak bagi kesehatan manusia ke depannya. Nah, ini adalah permasalahan sosial laten yang dihadapi masyarakat. Kesimpulannya adalah BBM sebenarnya baik dan menguntungkan, tetapi juga memberikan efek buruk bagi ekonomi dan kesehatan jika tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Dari topik juga materi yang berhubungan dengan tema kerohanian sekolah ada terdapat di pembacaan Alkitab, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.